Kepala Qin Yichen bergoyang tanpa sadar. Meskipun dia adalah dewa bawaan, persepsinya tidak terbatas pada tubuhnya. Tapi serangan tiba-tiba yang bahkan bisa menyakitinya ini membuatnya lengah. Dan yang membuatnya merasa tidak enak adalah gangguan di lehernya membuatnya bergidik. Ketakutan semacam ini menekan kekuatannya, menghapus kekuatannya, dan membangkitkan ketakutan di hati Qin Yichen. Yang paling penting adalah bahwa ketika Qin Yichen melihat lebih dari 10 sosok yang telah membunuhnya, ketidakterdugaan di mata para dewa sangat ekstrim. Kalian. Namun, sebelum Qin Yichen berseru, dia melihat bahwa wajah lebih dari selusin sosok dingin dan tegas, tanpa emosi. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak sebagus Qin Yichen. Tetapi pada saat ini, dia bergegas ke Qin Yichen dengan gila seperti menyerahkan hidupnya untuk kebenaran. Tubuhnya menggembung, dan kekuatannya yang kuat meledak. Bum bum bum. The Great General Palace langsung meledak dan runtuh oleh kekuatan yang menakutkan ini. Dan Qin Yichen memuntahkan darah dan terbang keluar. Tanpa pencegahan, dia terluka parah oleh ledakan diri dari para pembunuh ini. Dan sosok yang memegang kapak raksasa itu acuh tak acuh, dan menggesek kapak raksasa itu akan jatuh. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ini jelas kapak yang luar biasa. Alam saat ini adalah Dao Zun. Kekuatan ledakan kapak ini datang dengan mengorbankan lengannya. Betapa mengerikan. Qin Yichen buru-buru mencabut pisaunya, dan pedang magis yang terkena kapak ini bergetar. Dan lengannya juga mengguncang darah ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi. Yang mewakili bahwa kekuatan pedangnya terus-menerus hancur berantakan dan dihancurkan. Tidak hanya itu, kaki Qin Yichen tenggelam, dan seluruh tubuhnya hampir hancur oleh kekuatan yang mengerikan ini. Jika dia menunjukkan ketuhanannya pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Jintu Bao Dao telah mengungkapkan retakan. Untungnya, banyak master di Tiangwan tidak bodoh bagaimana fluktuasi seperti itu membuat Kaisar Ke kedua patriark terdekat tidak merasakannya. Ada pembunuh. Sebelum raungan berakhir, dia melihat kecepatan Ke Tiangxuan yang ekstrim. Setelah lengan pembunuh itu meledak, niat membunuhnya tidak berkurang, dan darah merah mengalir keluar dari lengan yang patah, menutupi kapak raksasa. Kapak raksasa itu berdarah ke langit. Tetapi pembunuh itu dengan cepat mengerut, seolah-olah pukulan yang menentukan ini membuat Qin Yichen merasakan ancaman besar. Biarpun dia sudah berada di dalam armor saat ini, dan bereaksi dari kepanikan, pedangnya melonjak, tapi luka di leher benar-benar menelan jalan dan kekuatannya. Di bawah kapak ini, dia pasti terluka parah. Dan dia baru saja menerobos. Jika 10.000 Dao Demon Flower meletakkan hatinya saat ini, dia benar-benar mungkin mati. Ledakan. Benar saja. Qin Yichen merasa bahwa 10.000 Dao Demon Flower di tubuhnya akan bergerak, dan ingin memanfaatkan kesempatan pemusnahan Dao yang mandul di lehernya untuk menyebarkan jenggot bunga ke seluruh tubuhnya dalam satu gerakan. Untungnya, pada saat yang tepat, telapak tangan Dewa Ke Tiangxuan menghantam, mencekik kapak raksasa berwarna merah darah dan menghancurkannya berkeping-keping. Ke Yuheng juga membunuhnya dengan ekspresi cemberut, seolah-olah mereka tidak dapat membayangkan bahwa Qin Yichen dibunuh di bawah hidung mereka. Namun, Ke Yuheng memandang para pembunuh, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Qin Yichen menutupi lehernya dengan tangannya, dan pisau yang tak terhitung jumlahnya menyapu lehernya. Dengan suara serak berkata, jangan bunuh mereka. Sudah sangat mengejutkan untuk bisa menyelinap menyerang Qin Yichen, yang merupakan seorang jenderal besar, di Wentian Pass yang dijaga ketat, dan pembunuh yang menyerang berada di Dao Venerable Realm. Meskipun Qin Yichen baru saja menerobos Dao Zun, tetapi dengan kekuatan dewa bawaannya, dia hampir bisa berhasil dalam serangan diam-diam dan memenggalnya. Itu bahkan lebih menakutkan. Meskipun demikian, Qin Yichen sebenarnya ingin tetap hidup karena para pembunuh ini adalah ras manusia. Tanda seru. Tanda seru. Kedatangan leluhur kedua Kaisar Ke berarti bahwa pembunuhan ini berakhir dengan kegagalan. Dalam menghadapi kekuatan leluhur kedua Kaisar Ke, ras manusia ini tidak dapat mengatasi badai sedikit pun. Namun, ras manusia itu menganggap kematian sebagai rumah. Seluruh tubuh mereka membengkak seperti balon. Seolah-olah mereka akan mati. Tetapi leluhur kedua Kaisar Ke penuh dengan dewa di matanya. Kota. Tanpa pengingat Qin Yichen, Ke Tiangxuan juga mengetahui keanehan masalah ini, dan tiba-tiba menginjak kakinya, penuh kekuatan dan kekuasaan, dan Wen Tiangwan membangkitkan cahaya ilahi. Cahaya ilahi menyelimuti segala arah, ditekan, dan ternyata hidup untuk menekan hantaman ras manusia ini. Namun demikian, peledakan diri digigit kembali, ditambah dengan kekuatan penindasan, ras manusia tiba-tiba jatuh ke tanah, mulut dan hidung mereka terus-menerus memuntahkan darah. Tetapi para pembunuh itu tampaknya tidak memiliki persepsi, bahkan jika pembunuhan itu gagal, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menggunakan tangan dan kaki mereka bersama-sama, seperti binatang buas, dan bergegas menuju Qin Yichen. Ledakan. Ke Tiangxuan menginjak lagi. Asasin ras manusia itu memuntahkan darah lagi, dan bahkan otot dan tulang mereka hancur. Tetapi mereka sepertinya masih ingin Qin Yichen melahapnya.
Melihat ras manusia yang seperti binatang buas dan sepertinya akan membunuhnya jika mereka menggigitnya, mata Qin Yichan menjadi merah, dan dia gemetar. Jangan bergerak lagi. Tanda seru. Tanda seru. Keciut. Terbang di antara dua cahaya ilahi untuk beberapa napas. Itu adalah dua tetua ras manusia dengan tampilan linglung. Melihat pemandangan di depannya, Feng Nianwu terkejut. Ada apa? Leluhur kedua Kaisar Ke tidak berbicara, tetapi memandang kedua tetua dengan mata yang rumit, seolah berkata, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan dengan ras manusia ini? Tetapi meskipun Feng Nianwu baru saja tiba, dia bisa mendengar pembunuh itu sejak lama, dan ekspresinya berubah untuk sementara waktu. Pada akhirnya, melihat ras manusia yang ditekan oleh Ke Tiangxuan, ekspresinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka bukan manusia. Tinju Feng Nianwu terkepal dan kemudian mengendur. Ketika dia mengatakan ini, hatinya seperti pisau, dan darah yang mereka tumpahkan begitu merah cerah. Untuk suatu waktu, Putri Wenxing dan banyak jenderal lainnya juga terkejut, dan mereka terbang bersama-sama, tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Ras manusia, sebenarnya ingin membunuh kayu. Ini. Putri Wenxing diam, tetapi Qin Yichan menyela yang pertama dengan mengangkat telapak tangannya, dan wajahnya seperti ukiran pedang saat ini juga terdistorsi oleh kemarahan. Qin Yichan menggertakkan giginya, perlahan melangkah maju, berjongkok di depan ras manusia, jelas dari ras yang sama, tetapi suaranya sangat marah. Apa Kaisar mengirimmu ke sini? Kudengar ada guru di belakang Kaisar, keluar. Tanda seru. Tanda seru. Dia telah melihat adegan ini. Pengadilan Tao Zouang, Feng Ling. Feng Ling adalah keturunan naga sejati, dan ras manusia ini adalah ras manusia berdarah murni seperti kota Feng Shui. Dia tidak percaya bahwa pengkhianat itu lahir di kota Feng Shui. Feng Nianwu juga tidak mempercayainya, karena setiap anggota klannya tahu bahwa dewa bawaan ini sebenarnya adalah pahlawan yang bekerja keras untuk klannya. Yang lainnya, tidak ada pengkhianat. Seolah-olah leluhur kedua Kaisar Ke juga secara samar-samar mengetahui keanehan. Ke Tiangxuan berkata dengan dingin, Tiandi, saya tidak mampu meminta bantuan guru. Aku tahu kamu bisa mendengarnya. Apa trik ini menarik? Qin Yichan penuh dengan kesedihan, tetapi dia harus berpura-pura bahwa dia tidak tahu cerita di dalamnya. Karena dia adalah dewa bawaan, dia belum pernah ke pengadilan Tao Zouang, dan tentu saja tidak tahu Xin Mi. Teriakan marah barusan sudah menjadi batas yang bisa dia curahkan.